Ada 3 tahapan yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang suka melakukan nusyuz ini. Yang pertama kata Allah, fa'izuhunna. Suami harus menasehatinya. Menasehati dengan cara yang baik, memberikan pelajaran dengan pembelajaran yang baik. Ini tahapan pertama yang dilakukan kepada seorang perempuan yang suka nusyuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang salihah, yang semuanya mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini penuh dengan keindahan. Dunia ini adalah tempat untuk bersenang-senang. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik keindahan dunia, sebaik-baik untuk mendapatkan kesenangan, al-mar'atu salihah, manakala ia datang dari perempuan yang salihah. Kalau kita melihat dunia yang begitu indah, dengan segala pemandangannya, dengan kelap-kelip bintang yang sangat luar biasa, terkadang memanjakan mata ketika memandangnya. Tetapi kata baginda Nabi, ternyata yang paling indah dari semua itu adalah seorang perempuan yang salehah. Perempuan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada suaminya, taat dan paham akan hak-hak dan kewajiban setelah ia melaksanakan dan membentuk rumah tangga. Itulah perhiasan dunia yang paling indah, kata sang baginda. Jamaah rahimakumullah, saya yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini kepingin menjadi perempuan yang salehah, betul? Di mana tentu perempuan dan wanita yang salehah adalah yang sangat dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya perempuan-perempuan itu jauh lebih mudah masuk surga dibandingkan dengan kaum pria.
di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at li zawjiha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min haitsu babin syi'ti." Apabila seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, sudah berpuasa di bulan Ramadan, dan ia mampu menjaga kemaluan, lalu ia taat kepada suaminya, kelak Allah akan berkata kepadanya, "Udkhulil jannata min haitsu babin syi'ti." Silahkan engkau pilih mau masuk surga lewat pintu mana saja yang engkau suka. Allah akan berikan kebebasan kepadanya untuk memilih pintu-pintu mana yang ia hendak lalui. Hadis seperti ini tidak kita temukan pada hadis-hadis Nabi diperuntukkan untuk para laki-laki, di mana laki-laki tidak ada hadis yang menjelaskan kalau seorang laki-laki sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian misalnya menyayangi dan mencintai istrinya, maka silahkan pilih untuk masuk surga lewat pintu yang mana saja. Itu tidak ada hadis seperti itu. Artinya jamaah rahimakumullah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan bahwa perempuan jauh lebih mudah masuk surga dibandingkan dengan kaum pria. Namun yang terjadi sewaktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan kesempatan kepadanya untuk melihat surga dan neraka. Ternyata kata beliau, ketika beliau diberikan kesempatan mengunjungi neraka, bahwa inna aktsara ahlin nar minan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Ketika beliau ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan perempuan masuk neraka? Beliau menjawab, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan-perempuan itu tidak banyak bersyukur kepada para suami-suaminya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, perempuan yang solehah, kata Nabi, idza ra'aitaha syarratka, idza ra'aitaha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Ciri perempuan yang solehah, kata baginda Nabi, adalah perempuan-perempuan yang manakala dilihat oleh suaminya mampu mendatangkan rasa senang bagi hati suami. Wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintah oleh suami, selama perintah itu masih dalam sesuatu yang dibolehkan oleh agama, istri cepat mematuhi dan menerima perintah sang suami. Wa idza ghibta anha, kalau suami kemudian tidak ada di rumahnya, ia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga harta milik suaminya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran menjelaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-34, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib," bahwa perempuan yang solehah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pertama dia adalah seorang perempuan yang qanitat, perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya tercermin
dari ibadah yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ia selalu menjalankan salat 5 waktu, ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu makna dari fasalihatu qanitat. Kemudian hafizatun lil ghaib. Perempuan yang solehah itu juga kata Allah adalah perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumahnya. Ia menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Ini diantara ciri wanita solehah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tapi dalam lanjutan ayat ini Allah kemudian menjelaskan, wallati takhafuna nusyuzahunna. Terkadang ada perempuan-perempuan yang suka nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, berasal dari kata bahasa Arab. Di antara makna dari kata nusyuz, al-uluwu wal irtifa'u, yaitu tinggi dan meninggikan diri. Itu makna kata nusyuz. Kalau misalnya dalam bahasa Arab saya mengatakan al-ardu nasyizah, maka makna dari al-ardu nasyizah adalah al-ardu al-murtafi'ah, tempat atau bumi yang tinggi. Itu makna dari kata nusyuz. Sementara dalam istilah para ulama, nusyuz itu maknanya adalah al-isyan. Ketika seorang perempuan itu banyak melawan suaminya, al-uluwu wal irtifa'u wat takabburu 'ala az-zawj, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat di atas suaminya, kemudian ia suka menyombongkan diri di hadapan suaminya, melawan suaminya, itulah yang disebut dengan nusyuz. Dan nusyuz, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hukumnya haram. Bahkan para ulama menyebutkan nusyuz minal kabair, satu di antara bentuk dosa besar seorang perempuan, terutama kepada suaminya. Lalu apa konsekuensi daripada nusyuz ini? Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa di antara konsekuensi daripada nusyuz, ketika seorang perempuan berani menampakkan diri terang-terangan melawan suaminya, itu kata pengarang kitab Fathul Qarib bahwa dampak atau konsekuensi daripada nusyuz itu adalah yuhram minal qismah wan nafaqah. Mohon maaf ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau misalnya ia selalu melawan suaminya, maka misalnya dia seorang perempuan yang mohon maaf misalnya dimadu oleh suaminya, maka suaminya boleh mengharamkan penggilirannya dan boleh menyetop nafkahnya. Ini kalau perempuan itu betul-betul nusyuz, yaitu terang-terangan melawan suaminya. Dan Al-Quran telah memberikan penjelasan bagi perempuan-perempuan yang suka nusyuz ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Ada 3 tahapan yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang suka melakukan nusyuz ini. Yang pertama kata Allah, fa'izuhunna. Suami harus menasehatinya. Menasehati dengan cara yang baik,
memberikan pelajaran dengan pembelajaran yang baik. Ini tahapan pertama yang dilakukan kepada seorang perempuan yang suka nusyuz. Fa'izuhunna, kata Allah, nasihati, berikan pelajaran yang baik kepada istri yang suka nusyuz. Kalau sudah dinasihati ternyata masih saja tidak mempan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidur boleh kemudian pisah ranjang. Makna pisah ranjang, pisah kamar. Bil madaji', yang semula biasa tidur dalam satu kamar, yang biasanya tidur dalam satu ranjang, maka itu kemudian pisah dulu. Si suami tidur di tempat lain, istri tidur di tempat lain. Ini sebagai bentuk pembelajaran agar kiranya perempuan yang suka nusyuz itu mulai menemukan kesadaran. Tapi kalau juga sudah pisah ranjang, pisah kamar, ibu-ibu, masih juga belum mempan. Kata Allah, wadribuhunna, suami boleh memukul istri yang suka nusyuz ini, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menyakiti itu dari pusar ke bawah, ya, misalnya ditepes, diteki, bukan ditempeleng. Kalau ditempeleng itu pukulan menyakitkan, ya. Jadi boleh suami, Al-Quran membolehkan untuk memukul istri yang suka nusyuz. Tetapi itu tahapan terakhir. Setelah tadi, pertama dinasihati tidak mempan, pisah kamar juga tidak mempan, maka yang ketiga boleh untuk dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka tidak boleh misalnya seorang suami tahu istrinya nusyuz langsung main kampar, langsung main pukul, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi ada tahapan-tahapan yang Al-Quran telah sampaikan. Dinasihati dulu, pisah tempat tidur dulu. Kalau semuanya sudah tidak mempan, maka baru kemudian boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik sifatnya. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri itu sudah taat kepada suaminya, artinya sudah tidak nusyuz lagi, tidak melawan lagi, tidak membangkang lagi, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka kalian wahai para suami tidak punya jalan untuk menyakiti hati seorang istri. Bu, ibu, mau nggak supaya ibu-ibu nggak disakiti hatinya oleh suaminya? Mau? Ini bagi yang masih ada suaminya ya. Jikalau ibu-ibu mau tidak disakiti oleh suami, maka jangan pernah menampakkan sikap pembangkangan secara terang-terangan di hadapan suami. Perhatikan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Memang dalam kehidupan rumah tangga itu terkadang ada onak dan duri, betul? Tidak selamanya sebuah rumah tangga kemudian akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang mungkin kita impi-impikan sebelumnya. Biasa dalam rumah tangga, terlebih lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu tentu berbeda dari sisi jiwa dan dari sisi logikanya. Tetapi bagaimana kemudian mampu memadukan perbedaan ini
untuk menjadi hal-hal yang sifatnya hal-hal yang bersama untuk bisa dilakukan, itulah yang kemudian dikedepankan. Jikalau perselisihan terus-terusan dibiarkan, itu pertanda rumah tangga itu tidak sehat dan bisa saja kemudian berujung kepada perceraian. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bercerai itu dibolehkan dalam Islam. Nabi mengatakan abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Boleh bercerai tetapi dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh? Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf gak ada bapak-bapaknya. Ibu-ibu aja yang ada pada sore hari ini. Dalam Al-Quran Allah membuat satu surat namanya surat At-Talaq. Surat yang artinya perceraian. Artinya Islam melegitimasi, membolehkan yang bernama perceraian. Sampai-sampai salah satu surat dalam Al-Quran namanya surat At-Talaq atau surat cerai. Kenapa boleh? Karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Tidak ada satupun syariat Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam membolehkan pernikahan sebagai jalan untuk pelampiasan libido seksual secara halal. Islam juga membolehkan perceraian karena memang menikah dan bercerai itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ada satu agama menganggap di kalangan agama mereka ada orang-orang suci. Orang-orang suci ini tidak boleh melakukan pernikahan. Ujung-ujungnya terkadang dalam ajaran agama itu orang-orang yang dianggap suci sering melakukan tindakan-tindakan seksual yang kemudian dilarang dalam agama mereka. Karena menikah dan menyalurkan libido seksual itu adalah sesuatu yang fitrah, maka kalau dilarang-larang maka bisa jadi akan menimbulkan bencana dalam nafsu seksual mereka. Islam membolehkan perceraian apabila dalam sebuah rumah tangga hak-hak Allah, hukum-hukum agama tidak mampu lagi ditegakkan, justru kebanyakannya akan terus-terusan dilanggar, maka setelah ada usaha islah, perbaikan di antara kedua suami istri tapi belum juga menemukan jalan, selalu ada jalan buntu, maka bercerai adalah pintu darurat, pintu emergensi yang dibolehkan dalam Islam. Karena tidak boleh juga dalam sebuah rumah tangga antara suami istri yang selalu cekcok dan berkelahi setiap hari, lalu kemudian undang-undang dan syariat agama banyak dilanggar, maka lebih baik kemudian mereka berpisah saja secara baik-baik, sehingga kemudian Islam membolehkan apa yang disebut dengan perceraian. Dalam agama lain ada satu agama kalau orang sudah menikah itu tidak boleh bercerai selama-lamanya, dan tentu ini bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, siapapun di antara kita tentu kepingin mempertahankan rumah tangganya. Siapapun di antara kita tentu kepingin bila perlu masuk surga bersama suami istrinya. Betul? Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un
lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Hari ini kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hari ini di dalam surga, penduduk surga menikmati kenikmatan yang sangat luar biasa. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Suami istri yang masuk surga duduk bertelekan kaki di atas sofa-sofa yang luar biasa indahnya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Apa saja buah-buahan, makanan, minuman yang mereka inginkan sudah tersaji di hadapan. Mereka itu dipayungi laksana saat mereka resepsi di atas dunia. Dan yang luar biasa kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Di saat suami istri mengadakan resepsi, datang pejabat-pejabat datang memberikan ucapan selamat, tentu pengantin senang. Datang bupati mengucapkan selamat, congratulations, tentu pengantin senang. Hadir gubernur di resepsinya, tentu pengantin senang. Hadir presiden dalam acara resepsinya, tentu pengantin senang. Yang sangat luar biasa dan enggak tanggung-tanggung nanti di dalam surga, yang berkenan mengucapkan selamat, yang berkenan mengucapkan congratulations, yang berkenan mengucapkan mabruk dan mubarak. Salamun qaulam mir rabbir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenan untuk mengucapkan selamat kepada suami istri yang masuk surga bersama-sama. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, perempuan yang soleha, dia harus berusaha menghindari apa yang disebut dengan nusyuz ini. Harus menghindari sikap melawan, sikap membangkang, sikap melanggar atas apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tentu selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun yang membuat perintah, kalau perintahnya dalam rangka maksiat dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh taat kepadanya. Jangankan kepada suami, bahkan seorang anak kepada ibu bapaknya tidak boleh taat. Seorang rakyat kepada pemimpinnya, jikalau pemimpinnya memerintahkan sesuatu yang bersifat maksiat, maka tidak berlaku apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seorang perempuan yang solehah, yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Tuhannya dan selalu berusaha taat kepada suaminya, inilah diantara kriteria perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau masuk surga, Bu? Mau? Di antara kriteria perempuan yang dirindukan surga, manakala ia melakukan kesalahan, cepat-cepat ia minta maaf kepada suaminya. Ia ambil tangan suaminya, ia cium tangan suaminya, dan tidak dilepas tangan suaminya sebelum keluar kata maaf dari suami. Bu, pernah nggak ibu minta maaf kalau salah di hadapan suami? Sering? Betul?
Jangan-jangan hanya lebaran sekali setahun. Hah? Pas begitu salaman di saat lebaran, bukannya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, malah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir dan batin. Masya Allah, Ibu Soleh kayak yang pengalaman itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita, jangankan kita yang perempuan biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang beliau dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau kumpulkan wanita-wanita sahabiat, bahkan kepada putrinya sendiri Fatimah Az-Zahra beliau berpesan agar kiranya tasaddaqi, kata beliau, banyak-banyaklah engkau bersedekah wahai putriku, banyak-banyaklah engkau berbagi wahai putriku, walaupun hanya dengan sebiji korma, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena sekecil apapun amalan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah kita entengkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah mengentengkan satu kebaikan. Karena kata para ulama setelah Nabi menyebut hadis ini, fa innaka la tadri ayya amalin yudkhilukal jannah. Karena Anda tidak pernah tahu amal yang mana yang membuat Anda masuk surga. Bisa jadi ketika kita jalan, di jalan ada duri, lalu kemudian kita singkirkan. Ada bekas pisang yang kalau dibiarkan terinjak oleh orang bisa jadi akan jatuh, kita singkirkan. Bisa jadi amal kecil seperti itu, itulah yang akan membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada seorang perempuan profesinya sebagai pelacur di zaman Bani Israel. Berjalan ia di tengah Sahara, ia begitu haus dan begitu luar biasa hausnya. Maka kemudian ia turun mengambil air ke dalam sumur. Ia minum. Begitu ia naik, ia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, tanda kehausan dan kedahagaan. Maka cepat-cepat perempuan yang profesinya sebagai pelacur ini mengambil air dengan sepatu botnya. Lalu kemudian ia berikan minuman kepada anjing yang sedang kehausan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang profesinya sebagai penzina, sebagai pelacur ini, dakhalatil jannah, dia akan masuk surga. Ringan dan kecil apa yang dilakukannya, tetapi kemudian amalannya yang kecil ini menyebabkan ia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jikalau kita punya suami, selalulah untuk kita menyenangkan hati suami. Jikalau kita masih punya suami, selalulah membuat hati suami redha dan sayang kepada istri. Karena Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya, ia pasti masuk surga. Sekali lagi, siapapun perempuan
yang nanti ketika ia meninggal suaminya ridho kepadanya, maka ia pasti masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perhatikan ibu-ibu, mohon maaf, di lain hadis Nabi mengatakan, ayyumamra'atin talabat at-talaqa min zawjiha min ghairi ba'sin haramallahu laha raihatal jannah. Kalau tadi Nabi mengatakan siapapun perempuan yang meninggal dan suaminya redha kepadanya, maka ia pasti masuk surga. Tapi kalau pada hadis yang kedua Nabi bersabda, siapapun perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, haramallahu laha raihatal jannah, Allah akan haramkan ia menghirup baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, suami kita adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana istri adalah hadiah terindah yang Allah anugerahkan kepada suami. Maka selalulah berusaha dalam rumah tangga untuk mencapai apa yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tenteram. Iya, mungkin di sana ada percekcokan dan perkelahian, karena tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada percekcokan dan perkelahian. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering diomeli oleh sang istri. Aisyah radhiyallahu anha sering begitu merasa cemburu luar biasa kepada sang baginda Nabi, karena tidak ada rumah tangga yang tidak ada di dalamnya cekcok dan perkelahian antara pasangan suami istri. Namun yang terpenting adalah bagaimana kemudian rumah tangga itu mampu dimanage, mampu diatur, sehingga kemudian tidak sampai lahir broken yang menyebabkan rumah tangga berantakan, menyebabkan kemudian terjadi perceraian yang memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari kita jaga rumah tangga kita dengan selalu berusaha menjalankan hak-hak suami kepada istrinya, hak-hak istri kepada suaminya. Insya Allah, kalau ini selalu terjaga, apa yang disebut sebagaimana yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Al-Jannah Qoblal Jannah, menciptakan surga sebelum mendapatkan surga yang sesungguhnya, insya Allah akan bisa kita buat dari semenjak kita berumah tangga di atas dunia. Siap, Bu? Siap? Siap ya? Itulah pengajian kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enara saya lebih-lebih ongkat yang berjorak, Bu, nggih? Pokok terbejorak pun kedong sama saya tahu berjorak di dunia. Lemak tu di akhirat berjorak.